Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Biar Tuhan selalu menyertai, biar Tuhan selalu menyatakan kebaikannya buat kita semua. Mari kita awali pagi hari ini dengan kita menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dengan bawa pujian penyembahan kita. Kita menyukakan hati Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita. Mari bawa hati kita, berikan yang terbaik. Kita menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rasakan, memenuhi kami, oh. Sungguh tiada yang lain, sungguh tiada tempat lain yang kami ingini Tuhan, selain berada di dekat-Mu, mengenal Engkau lebih dalam. Oh, ya Rama ya Laba ya Raba ya Shi, Syana ya Rama ya Laba ya Raba ya. Kami sukai hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Kami angkat penyembahan kami angkat kerinduan hati kami. Oh, sebab Engkau Allah yang perkasa, Kau layak disembah. Ya Rabaya Shiki ya Ralalaba, Shia Ralalaba ya Rabai. Oh, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Angkat tangan kita, angkat penyembahan kita, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Inilah pengakuan kami akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu di hati kami. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Hanya Engkau kekaguman kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami percayai.
Biar sungguh ketika kami membangun mezbah doa kami pagi hari ini, kami menunjukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengarahkan hidup kami pada pribadi-Mu, bukan pada yang lain Tuhan. Berbicaralah Engkau buat setiap kami Tuhan. Terus menerus Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu. Terus menerus Tuhan kami rindu dibangun Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan, tuntun langkah kami. Sehingga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami tidak pernah keluar dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu-waktu ini Tuhan. Siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mengikuti doa pagi di pagi hari ini. Satu hal yang menjadi kerinduan hati saya secara pribadi, seberapa banyak dari jemaat Tuhan yang setia mengikuti, mari kita terus bertumbuh, mari kita terus belajar untuk berdoa, mari terus kita bangun setiap altar doa kita, bukan dengan kita menganggap itu sebagai sebuah rutinitas, tapi dengan sebuah kehausan, dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah keinginan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Dan pagi hari ini saya kepingin belajar membagikan tentang iman sebiji sesawi. Mungkin firman ini sering kita dengar gitu ya, perikop ini mungkin bahkan seringkali disampaikan mungkin di khotbah-khotbah, di mimbar, mungkin bahkan di kelompok sel kita mungkin sering mendengar tentang firman ini. Tapi biar pagi hari ini kita juga bisa melihat, belajar sesuatu yang dari sisi yang berbeda, mungkin kita belajar mengenai iman sebiji sawi itu dalam penerapan dalam hidup kita nanti itu seperti bagaimana. Itu yang kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Kalau kita mendengar tentang iman gitu ya, seringkali yang langsung terpikir oleh kita gitu ya, banyak diksi yang mengenai iman gitu ya. Kita harus berdoa dengan iman, kita harus meminta dengan iman gitu ya. Tanpa sadar iman itu konotasinya adalah waktu kita mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu, baru iman itu bekerja. Tapi sadar enggak bahwa setiap hari kehidupan yang kita jalani, kita harus menggunakan iman kita. Sebagai contoh nih, ketika kita bangun pagi kita beraktivitas, kita harus menggunakan iman kita secara alami ya, secara natural. Kita enggak pernah mikir ketika kita bangun, kita beraktivitas, kita enggak pernah mikir oksigennya bekerja atau enggak ya. Kita enggak pernah mikir matahari hari ini terbit atau enggak ya. Kita enggak pernah mikir nanti matahari ini terbit dari timur ke barat atau seperti apa ya. Artinya kita mempercayai bahwa segala sesuatunya ada yang mengatur. Segala sesuatunya sudah tersedia. Bukankah itu juga sebuah iman yang tanpa kita sadari itu iman? Karena kita mempercayai bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik itu tanpa kita sadari. Dan karena itu berjalan secara natural, kita menganggap hal itu biasa. Tapi bayangkan ketika kita mungkin dalam sebuah kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang sakit, kita membutuhkan oksigen, mungkin kita dalam kondisi yang terdesak, mungkin kita lagi ngalami sebuah pergumulan, mungkin harus ada deadline tenggat waktu yang kita harus bayar sesuatu mungkin, atau apapun kondisi yang kita dalam kondisi yang terdesak, kita merasa bahwa itu adalah momen kita harus menggunakan iman kita. Padahal iman itu sudah natural, ada natural bekerja dalam kehidupan kita, tapi kita mau iman kita itu mau meningkat atau kita mau iman itu hanya ya sekedar ya biasa aja. Iman yang kita ada dalam diri kita ya hanya untuk perkara-perkara yang sederhana, yang natural sehari-hari yang sudah kita jalani. Hari ini kita mau belajar tentang iman sebiji sesawi yang ada di dalam Matius 14 ya. Matius 17 mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ya. Dikatakan, saya bacakan, kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab di rumah bisa buka bersama-sama. Matius 17 ayat 14 sampai 20.
ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Ya, dari perikop ini saya akan ambil di ayat yang ke-17. Dikatakan di ayat 17, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, berkata bukan murid-muridnya, tapi pada mereka. Bisa jadi ini juga pada semua orang ya yang ada di sana. Di kitab yang berbeda, di situ ada ahli Taurat juga, ada orang tua yang membawa anak ini. Artinya mereka ini semua orang yang ada di sana kurang lebihnya. Pada setiap kita termasuk yang hari ini kita membaca ayat firman ini ya. Tuhan menegur mereka sebagai angkatan yang tidak percaya. Kenapa sampai Tuhan Yesus menegur sampai sedemikian keras? Kalau saya pelajari di pasal ini gitu ya, ini kejadian yang terjadi di masa-masa akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib gitu ya, sebelum disalibkan. Artinya ini kejadian yang bisa setelah Tuhan Yesus sudah ada melakukan banyak mujizat, mengerjakan hal, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang yang mengalami keterikatan, kerasukan, bahkan membangkitkan orang mati. Sudah 3 tahun lamanya sebelum Yesus nanti disalibkan. Itu menjadi waktu yang seharusnya waktu yang cukup untuk mereka ini percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Murid-muridnya juga sudah banyak melihat dan sudah banyak untuk mereka dimuridkan juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama apa yang Yesus lakukan. Tapi mereka kurang percaya, mereka tidak percaya bahwa mereka bisa melakukan itu, termasuk murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus menegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Hal ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini gitu ya, bisa jadi kita ini juga sudah bergereja sekian waktu, kita ngikut Tuhan sekian waktu, bahkan kita sudah begitu banyak lihat mujizat, kita mendengar banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi di sekeliling kita, bahkan bukan hanya mendengar, melihat, tapi bahkan kita sendiri mengalaminya. Tetapi ketika kita mungkin berdoa untuk sesuatu hal, atau mungkin mendoakan tentang hal tertentu gitu ya, mendoakan orang sakit, atau diminta mendoakan apa gitu ya, kita merasa imanku ini tidak cukup, imanku kurang, imanku tidak selevel A, tidak selevel B, dan lain sebagainya. Kadangkala kita melihat iman, kita tolak ukur iman itu adalah besarnya kuasa yang dihasilkan. Kita mengukur kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler, melakukan tanda-tanda heran, kita langsung bisa berkata orang itu imannya besar ya, orang itu luar biasa ya imannya. Kita ini siapa gitu. Kadang kita merasa mengukur iman itu dengan perbuatan, dengan kuasa, dengan apa yang terjadi. Padahal seharusnya enggak. Itu bisa jadi, tapi tidak semata-mata iman itu tolak ukurnya itu. Karena iman itu sebetulnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Iman itu adalah lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Belum tentu orang melakukan mujizat, belum tentu mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar. Imannya, pengenalan akan Tuhannya itu bertambah gitu ya. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, kalau kita baca ya, takaran yang digunakan, perumpamaan yang digunakan untuk iman itu sangat sederhana. Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, kalau kamu
punya iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sawi saja. Nah, kalau ada dua hal ya, saya ingin kita mau belajar tentang iman sebesar biji sesawi. Yang pertama gitu ya, kalau saya gambarkan biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil ya, size-nya sangat kecil sekali. Bahkan mungkin kalau hampir-hampir kalau tidak terlihat gitu, saking kecilnya, seperti kayak butiran debu kecil sekali dia, secara size kecil. Kalau iman digambarkan dengan size yang sedemikian kecil, yang saya dapat remanya adalah seperti ini. Artinya sesungguhnya ya, iman itu adalah waktu kita beriman, porsi kita itu sebenarnya hanya porsi yang kecil aja. Bagian sisanya itu adalah bagian Tuhan. Kenapa kita cuma perlu melakukan bagian yang kecil aja? Bagian kecil itu apa? Bagian kecil itu adalah kita cukup percaya aja. Cukup percaya aja, sisanya Tuhan. Kenapa iman digambarkan dengan sebiji sawi, bukan sebesar gunung, bukan harus seluas samudra atau apa gitu. Tapi hanya digambarkan dengan size yang kecil. Artinya waktu kita beriman, waktu kita percaya, itu sesungguhnya bukan kita kok yang melakukan. Bukan kita kok yang mengerjakan, bukan kita kok yang harus sampai bersusah payah mengusahakan ini dan itu terjadi. Kita hanya cukup percaya dan sisanya Tuhan. Karena itu digambarkan kayak kita menasihati orang ya. Saya merasa enggak bisa, saya merasa enggak mampu. Seringkali kita bilang, asal kamu mau aja, pasti nanti Tuhan tambahkan. Asal kamu mau aja, nanti kamu diperlengkapi. Sama, kalau dengan iman tuh, asal kita percaya aja, nanti Tuhan yang kerjakan. Asal kita percaya aja, nanti Tuhan yang akan menambahkan sesuatu. Artinya porsi kita itu bukan porsi yang Tuhan itu tuntut kita harus lakukan ini, lakukan itu. Kedewasaan iman seseorang, kalau kita melihat ukuran biji sesawi, itu kecil gitu ya. Dan itu menggambarkan tentang orang yang bisa percaya penuh dengan Tuhan. Orang yang punya kedewasaan iman, dia tuh orang yang tidak gampang untuk panik. Ketika dia berdoa, dia akan cukup melangkah aja. Apa yang dia percaya tentang Tuhan, dia akan melangkah tanpa ragu-ragu. Tapi kalau level imannya dia belum dewasa, dia sudah berdoa mungkin, tapi panik, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Seolah-olah Tuhan itu tidak cukup untuk menjawab doa yang dia perlukan, menjawab kebutuhan yang dia perlukan. Kita akan belajar dari Petrus gitu ya. Ketika Petrus menyembuhkan gitu ya, bertemu dengan satu orang lumpuh di depan pintu gerbang Bait Allah. Petrus hanya berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak aku tak punya. Apa yang ada padaku, kuberikan padamu, bangkitlah dan berjalanlah. Maka orang itu bangkit. Petrus tidak pernah tahu apa yang dia katakan itu terjadi atau enggak. Dia ucapkan aja, aku enggak punya, apa yang aku punya, aku katakan bangkit dan berjalanlah. Itu yang Petrus percaya adalah waktu dia berkata kepada orang lumpuh itu bangkit dan berjalanlah, orang itu akan bangkit dan berjalan. Bagaimana Petrus punya kepercayaan seperti itu? Apakah dia meyakini kata-katanya sendiri? Apakah dia meyakini, oh dia ini punya power, oh dia meyakini imannya besar? Yang saya belajar tentang Petrus adalah, Petrus belajar percaya karena Petrus punya pengalaman sebelumnya dengan Tuhan. Ketika Petrus berjalan di atas air gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, majulah Petrus, kemarilah. Maka Petrus belajar untuk melangkah. Petrus mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan hari ini sama. Ketika Petrus berkata sesuatu kepada orang lumpuh itu, dia percaya bahwa orang lumpuh itu akan mengerjakannya, gitu ya. Dan Tuhan akan menjawab apa yang dia perkatakan atas orang lumpuh tersebut. Itu yang terjadi. Petrus cuma percaya aja. Petrus mengenal, punya pengalaman dengan Tuhan. Itu yang membuat dia percaya. Karena itu yang membuat kita tidak panik. Apa yang membuat kita ini cukup modal kita untuk beriman itu cukup percaya aja. Itu bukan karena kita merasa kita punya pengalaman rohani yang besar atau punya pengalaman rohani yang banyak. Tapi itu bergantung pada pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana, sebagaimana kita terus memupuknya. Sekalipun mungkin kita Kristen bertahun-tahun, tapi kita tidak punya sebuah keinginan, kerinduan untuk kita mengenal Tuhan lebih. Bisa jadi
sekalipun kita punya banyak pengalaman lihat mujizat, sekalipun kita punya banyak pengalaman ditolong Tuhan, itu tidak akan pernah berarti ketika kita mungkin berdoa membutuhkan sesuatu, kita akan menjadi orang yang rapuh. Kita menjadi orang yang gimana ya. Sekalipun kita berdoa kita panik. Padahal satu perkara, iman sebesar biji sesawi aja, sebiji sesawi aja. Kita cukup percaya, tidak perlu akan apa-apa. Ya bukan berarti kita cuma doa, tapi waktu kita berdoa, kita tahu kita akan melangkah dengan iman. Kita akan melangkah dengan iman. Itu yang pertama. Rema kedua yang tentang sebesar biji sesawi yang saya belajar adalah, biji sesawi itu sekali lagi bicara tentang size ya. Itu artinya biji sawi ini kecil gitu ya. Biji sawi ini kecil, bukan digambarkan yang besar seperti apa. Itu untuk mengajarkan kita tentang sebuah kerendahan hati. Kalau sesuatu yang kecil itu biasanya kan tidak mudah terlihat. Sesuatu yang kecil mungkin mudah untuk dibuang gitu ya. Mungkin kayak tidak berharga atau apa gitu. Sesuatu yang mudah-mudah tidak terlihat. Iman kenapa digambarkan sebesar biji sesawi? Untuk mengajarkan kita kerendahan hati. Ketika kita berdoa, kita memakai iman kita untuk sesuatu hal. Dan ketika terjadi sesuatu, misalnya nih kita berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Kita berdoa untuk perkara-perkara mujizat, pertolongan atau apapun. Dan terjadi sesuatu. Kita menjadi orang yang tidak berkata, oh ya itu hasil doaku. Oh ya karena aku berdoa untuk kamu maka kamu sembuh. Oh ya karena aku berdoa untuk ini maka terjadi ini. Ada jawaban doa, ada mujizat. Itu seolah-olah itu kayak hasil usaha kita. Karena doa-doa kita, karena iman kita, karena perjuangan kita, karena jerih lelah kita. Itu seolah-olah yang terjadi. Tapi Tuhan mengajarkan iman kita sebesar biji sawi aja. Artinya gini, belajarlah tetap rendah hati. Waktu kita beriman untuk sesuatu dan terjadi sesuatu ketika kita berdoa, tetap letakkan hidup kita, hati kita, iman kita untuk kita berkata, belajar untuk tetap kagum akan Tuhan. Bukan karena kita, bukan hasil usaha kita. Dan itu membawa kita juga tidak melabel orang, oh level orang iman itu tidak seperti saya. Kalau saya seperti ini, saya sudah, pokoknya saya percaya penuh gitu ya. Kalau ini masih level B gitu ya, level C, level A gitu. Kita seringkali mencap orang dengan perkataan-perkataan yang seolah-olah kita level iman kita lebih baik gitu ya. Seperti contoh nih, banyak kejadian yang mungkin kita sering jumpai juga. Ketika mungkin ada orang-orang yang sedang sakit, bergumul untuk sakit tertentu. Ada orang tertentu yang mereka mempercayai dengan iman mereka ya. Mereka akan mengalami kesembuhan tanpa proses operasi misalnya. Kita bisa nasihati, kita bisa memberi masukan bahwa proses medis itu tetap perlu untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya orang tersebut bukan dari kata orang, bukan karena mengikut orang, tapi dia punya keyakinan di hatinya, imannya yang dia percaya bahwa dia akan sembuh tanpa proses operasi. Itu adalah imannya dia, gitu ya. Kita tidak bisa menghakimi orang ini ngawur, orang ini apa. Tapi sebaliknya ada orang yang dia punya keyakinan bahwa proses kesembuhannya melalui proses medis. Kita juga tidak bisa menghakimi, kamu ini tidak punya iman. Tuhan ini loh bisa lakukan mujizat, kamu tidak punya iman gitu ya. Kita tidak bisa melabel orang juga dengan cara seperti itu. Karena setiap orang pengalaman perjalanannya dengan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa dibanding-bandingkan. Ketika kita berdoa, ketika kita semakin iman kita bertambah, pengenalan kita akan Tuhan itu seharusnya itu yang bertambah. Bukan jadi orang yang justru malah tinggi hati. Harapan saya, kerinduan saya buat setiap kita di tahun menabur doa dan menuai sukacita. Firman Tuhan di kitab Lukas katakan, jangan bersukacita kalau kita ini ngusir roh jahat lah, membangkitkan orang mati lah, mengadakan tanda-tanda mujizat lah. Tapi bersukacitalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah untuk sesuatu yang
menyukakan Tuhan, sesuatu yang dikenan Tuhan, sesuatu yang betul-betul penting buat Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh sukacita ya. Waduh, kalau ketika kita berdoa untuk orang yang bergumul untuk apapun lah kondisinya, rumah tangganya akhirnya bersatu, keuangannya dijawab Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bersukacita untuk itu. Boleh, kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tetapi jangan ambil itu sebagai sebuah kredit, kita klaim, oh itu karena hasil doa saya dan lain sebagainya. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau orang yang rendah hati, kalau kita tahu iman kita itu sebetulnya cuma sebesar biji sesawi aja. Setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, terutama di gereja Maha Sharon gitu ya. Ketika banyak dari jemaat, mereka akan berdoa, mereka tekun berdoa. Firman Tuhan yang di ayat yang 20 katakan, iman yang sebesar biji sawi itu akan memindahkan gunung. Jemaat gereja Maha Sharon, setiap jemaat Tuhan yang mendengar doa pagi hari ini, akan semakin rendah hati. Bukan menjadi semakin, wah aku orang yang berdoa, banyak mujizat. Lalu semakin hidupnya keluar dari Tuhan. Semakin mengabaikan Tuhan. Tapi menjadi orang yang justru malah kehidupannya Tuhan itu semakin mulia dalam kehidupannya. Dan bahkan karena perkenanan Tuhan seperti itu, tanda-tanda heran akan semakin menjadi-jadi dalam hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan mujizat-mujizat justru akan semakin menjadi-jadi dalam kehidupannya. Itu yang kerinduan saya, kerinduan kita bersama, bahkan kerinduan hati Tuhan. Tuhan tidak ajarkan kita punya iman yang mungkin sempurna seperti apa dengan takaran yang sampai sulit untuk dicapai. Tuhan cuma bilang punya iman sebesar biji sesawi aja. Itu akan memindahkan gunung. Itu akan memindahkan gunung. Itu akan mengubahkan apa yang mustahil jadi perkara yang bisa kita kerjakan. Yang bisa Tuhan lakukan buat kita. Bahkan bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan merasa kita kurang iman. Jangan merasa iman kita tidak selevel si A, si B. Kalaupun kita merasa seperti itu, kalau kita merasa kekurangan iman, Tuhan juga berkata, mintalah. Mintalah itu dengan bukan karena kita merasa kurang dalam kuasa, tapi mintalah karena kita kepingin menambahkan sebuah pengenalan akan Tuhan. Tuhan, aku mau punya pengenalan ke Tuhan. Aku mau imanku meningkat semakin dewasa, karena aku mengenal pribadimu. Kalau aku merasa kadangkala aku ragu, kalau kadangkala aku merasa kurang yakin, kalau kadangkala aku mudah goyah, kalau kadangkala aku merasa give up. Tuhan, pagi hari ini aku mau dengan iman sebesar biji sawi saja, iman yang cukup percaya aja, aku akan memindahkan gunung. Dan aku percaya waktu aku melihat jawaban doa, Tuhan aku tahu itu bukan saya, itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Dan itu membuat kita akan dari satu mujizat dibawa mujizat yang lain. Dari kemuliaan yang satu dibawa kemuliaan yang lain. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, angkat kepercayaanmu. Imanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan karena besarnya, bukan karena sempurnanya, tapi karena kita mau mengenal Tuhan dan kita mau percaya dan kita mau melangkah. Saya ajak setiap kita angkat sebuah pujian. Sebab Kau besar, kita tinggikan Tuhan. Dan setelah kita naikkan pujian ini, kita akan berdoa sama-sama. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, terutama untuk jemaat yang kami gembalakan. Saya ajak kita melihat perkara-perkara yang besar. Kalau di ayat 20 dikatakan memindahkan gunung. Pagi hari ini kita harus pindahkan sebuah gunung dalam hidup kita. Baik kehidupan pribadi kita atau mungkin yang dalam pengembalaan yang kita ada di dalamnya. Mungkin pengembalaan kita tidak pernah berbuah, stuck. Atau mungkin kita melihat kota kita perlu diterobos. Mungkin kita melihat ada orang-orang yang di kanan kiri kita, mereka tidak pernah berubah sampai hari ini. Dan itu kita kepingin ngalami sesuatu, ada sebuah perubahan, ada sebuah terobosan. Ayo pakai iman kita pagi hari yang sebesar biji sesawi itu untuk mengubahkan mereka. Untuk melihat mujizat. Gunung itu dipindahkan. Kita angkat pujian ini terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Ku beri kemuliaan dan hormat
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat pujian, Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, amin, amin. Mari saya ajak untuk setiap kita akan mulai berdoa. Termasuk juga rekan-rekan saya yang ada di tempat ini, kita akan berdoa bersama-sama menaikkan suara kita. Ada hal yang perlu kita runtuhkan, ada hal yang perlu kita rebut, ada hal yang perlu kita menangkan. Mungkin itu bicara keluarga kita, bicara pekerjaan kita, bicara ministry kita, apapun juga. Atau mungkin tentang kesehatan kita, apapun juga. Mari angkat suara kita, lewat percaya aja, pakai imanmu yang sebesar biji sawi, untuk percaya saja bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita pagi hari ini. Mulai angkat suaramu, kita berdoa bersama-sama, termasuk yang di rumah. Angkat suaramu, mulai berdoa, percaya aja apa yang kau katakan, bukan kata-kata yang indah mungkin, bukan kata-kata yang dengan iman yang seperti bagaimana yang mungkin kita merasa tertuduh, kita merasa kurang percaya. Katakan saja, berdoa saja, Tuhan kami percaya Tuhan. Pagi hari ini kami akan melihat sebuah terobosan demi terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan melihat orang-orang yang suka di kanan kiri kami, orang-orang yang tidak pernah berubah kehidupannya Tuhan. Mereka yang selama ini sulit untuk dimenangkan Tuhan, kami akan melihat pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka akan mulai meninggalkan setiap kebiasaan mereka, meninggalkan dosa mereka, mereka akan datang mencari Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan, setiap permasalahan hidup kami, satu demi satu Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kota kami akan dimenangkan. Ada daerah-daerah baru Tuhan yang akan kau buka
berkat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan di CG-CG kami, di pengembalaan kami Tuhan. Bukan hanya akan mengalami penambahan jiwa-jiwa, tapi akan mengalami eksponensial Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi ledakan-ledakan rohani terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Kau juga akan menambahkan bagi kami sebuah pengurapan yang baru Tuhan. Ada pemakaian Allah yang baru. Tuhan akan memperlebar kapasitas kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh Tuhan. Kami akan melihat tanda-tanda heran itu terjadi dalam pelayanan-pelayanan kami, ministry kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Bidang apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan keselamatan keluarga kami Tuhan. Kami akan melihat di dalam nama Yesus anak-anak yang akan kembali Tuhan, mereka akan menjadi tunduk dan hormat pada orang tuanya Tuhan. Kami akan melihat pernikahan yang dipulihkan, yang dipersatukan kembali Tuhan. Kami akan melihat utang-utang yang akan dilunasi Tuhan. Kami melihat Tuhan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, mereka akan mendapatkannya dengan bersegera Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apapun yang Bapak Ibu Saudara naikkan, apapun yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara, percaya saja kita punya Tuhan yang besar. Bukan lagi bergantung dengan apa yang bisa kita lakukan. Bukan lagi bergantung dengan apa yang bisa kita usahakan. Bukan berarti kita menjadi orang yang pasif. Pasti kalau kita bersekutu sama Tuhan, kita membaca firman, kita bergaul dengan Tuhan dan kita tekun berdoa, Tuhan akan nyatakan hikmat-hikmatnya untuk apa yang harus kita lakukan. Tapi satu perkara ini sebiji sawi, percaya saja, dimulai dari percaya saja. Percaya saja. Dan ketika kita menggunakan iman kita berjalan dalam iman, tetaplah rendah hati. Jemaat Gereja Masyaron dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan akan membawa kita semakin naik waktu kita. Orang yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan dibawa Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Pakai iman kita, pakailah imanmu yang terbaik. Gunakan imanmu, jangan merasa orang yang tidak bisa apa-apa. Jangan merasa kalah dengan keadaan. Dan Tuhan tidak pernah membandingkan iman kita dengan si A, si B. Tuhan menghargai iman setiap kita. Cukup iman sebesar biji sawi yang terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan. Di tahun menabur doa, teruslah berdoa, teruslah beriman. Ya, itu yang menjadi harapan kita. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Setiap jemaat Gereja Masyaron, setiap jemaat akan bertumbuh di dalam doa-doanya. Biar pagi hari ini kita akan tutup ini dengan menaikkan pujian ini sekali lagi. Dan percayalah bahwa tidak ada perkara yang mustahil yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kembalikan segala hormat, pujian, syukur kita pada Tuhan. Biar Dia yang layak terima setiap doa kita, pujian pengagungan kita. Dan saat ini, terimalah juga berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus
menyertai hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi kita yang selanjutnya. God bless you.